Terdoa sami. Selamat sukses, selamat malam teman-teman. Oke, selamat malam. Baik, pada malam hari ini kita mulai dengan pelajaran kita mulai dari pelajaran semester 1. Semester 1 kita sudah uji, tapi belum dijelaskan. Kamu sudah ringkas? Sudah ringkas. Setelah kamu ringkas, mengerti atau tidak? Belum. Baik, pelajaran kita itu bicara tentang Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Sebagai sumber keselamatan sejati. Setiap manusia itu menginginkan keselamatan dalam hidupnya. Kalau kita pergi ke pasar, lalu ada pesan pergi ke sana, hati-hati. Ya, apalagi virus corona, hati-hati. Harus pakai masker supaya apa? Supaya tidak kena virus, supaya kita selamat. Kalau tidak kita mati sebelum waktu. Berarti setiap orang membutuhkan keselamatan. Di dalam hidup ini ada banyak orang yang dia mau selamat, dia harus pergi bawa pohon naga, pohon apa saja, lalu dia buat persembahan di situ. Setelah membawa persembahan, lalu dia pulang, dia mendapat rezeki, dan dia katakan saya nanti umur panjang. Ya. Ada yang mengharapkan bahwa dia hidup, bukan hidup karena dihidupkan oleh Tuhan, tetapi dihidupkan oleh pohon-pohon, makhluk gaib, barang-barang gaib. Dia pegang barang gaib itu supaya dia selamat. Kan ada manusia kan seperti itu. Ada yang pergi cari kain merah, ikat di pinggang supaya dia selamat kan? Siapa yang ada ikat pinggang merah? Tidak ada ya? Nah, berarti kamu semua itu punya keselamatan satu-satunya adalah siapa? Tuhan Allah. Syukur pada Allah. Berarti kamu sudah mencapai tingkat yang lebih tinggi bahwa kita punya keselamatan, kita punya Allah yang menyelamatkan kita hanya satu, yaitu Tuhan Yesus, Juru Selamat manusia. Tapi kalau kita paham dalam dunia ini banyak orang yang berjuang, ya, berjuang untuk mencapai keselamatan itu. Dia berjuang untuk memperoleh barang duniawi banyak supaya dia itu bisa selamat. Keselamatan dia terletak pada barang-barang dunia. Ya, itu ada, bukan ada tapi manusia pada umumnya. Ya. Tapi beda dengan orang yang berjuang untuk memperoleh keselamatan itu, bukan ia harus berjuang mendapat barang-barang begitu banyak. Tidak. Ada orang yang hidupnya sederhana, tetapi yang penting kami bahagia, selamat. Yang penting suami, istri saya itu selamat, anak saya itu selamat, bukan semua. Lalu orang yang sederhana itu dia tidak mengandalkan keselamatannya melalui barang-barang mewah. Ya. Dia mengandalkan keselamatannya adalah Tuhan sendiri. Ya. Dia katakan begini, biar kita itu miskin, tetapi jangan lupa Tuhan. Biar kita miskin, jangan lupa Tuhan. Berarti orang yang sederhana itu dia mengandalkan keselamatannya hanya pada Tuhan. Kekuatan satu-satunya adalah Tuhan. Ya.
Memang Tuhan Allah itu datang untuk menyelamatkan semua manusia. Dan manusia hidup tidak pernah dia ingin hidup untuk tidak selamat, tidak. Tidak ada manusia yang dia hidup untuk mati, tidak. Dia hidup untuk hidup. Dia hidup untuk hidup. Dia berjuang untuk hidup. Kalau sakit berjuang untuk cari obat, ya. Tidak ada orang yang berjuang untuk mati. Maka dikatakan setiap orang kalau pergi, kamu kalau keluar dari sini pergi ke sana, hati-hati ya dalam perjalanan supaya kamu selamat. Selamat dalam perjalanan. Berlangkah, ya, jangan lupa hati-hati supaya kamu selamat sampai di tempat tujuan. Setiap orang menginginkan selamat. Selamat dalam perjalanan, selamat dalam hidup, ya, selamat dalam perjuangan dan sebagainya. Tujuan akhirnya bahwa kita memperoleh keselamatan yang kekal. Untuk itu, setiap orang beriman dia menginginkan bahwa dia harus hidup selamat. Dia hidup selamat. Dan keselamatan itu diperjuangkan setiap detik dan setiap menit. Maka keselamatan satu-satunya bagi orang beriman Kristiani adalah siapa? Siapa? Yes, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bagi kita adalah sumber keselamatan. Karena dia diutus oleh Allah menjadi juru selamat. Maka dikatakan Yesus juru selamat manusia. Tidak ada yang orang lain jadi juru selamat. Nakoda juru mudi. Memang mereka juru selamat, mereka dipakai menghantar penumpang-penumpangnya sampai di tempat tujuan dengan Selamat. dipakai Tuhan. Tetapi mereka bukan Tuhan. Ya, tetapi mereka dipakai oleh Tuhan dengan bakat dan kemampuannya dia, lalu dia berjuang untuk menghantar orang sampai di tempat dengan selamat. Sopir-sopir juga begitu. Kalau kita naik mobil itu, seluruh nyawa kita ada di bukan sopir, di Tuhan. Melalui siapa? Melalui sopir. Oke. Tema pelajaran yang pertama itu hanya mau bicara tentang bagaimana manusia itu berjuang memperoleh keselamatan. Ya? Berjuang untuk memperoleh keselamatan. Ada yang berjuang untuk memperoleh keselamatan, ya, dengan cara santai-santai. Tetapi ada yang berjuang dengan cara bukan santai, dia berjuang luar biasa. Ya? Mendaki gunung itu juga nafasnya satu-satu. Tapi orang berjuang dengan keringat darah keluar sampai pada tujuan. Begitu juga kita berjuang untuk memperoleh keselamatan itu bukan yang biasa-biasa, tetapi penuh pengorbanan. Yesus berjuang untuk kita selamat dengan darah. Yesus berjuang untuk menyelamatkan kita dengan darah. Untuk itu, kalau kita itu sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui darahnya, maka kita pun juga belajar dari Tuhan. Belajar dari Tuhan. Supaya kita selamat, kita juga harus berkorban. Berkorban itu bagaimana berkorban? Berkorban itu ya, Menolong orang. Menolong orang. Itu menolong orang. Berkorban itu bagaimana caranya berkorban? Coba contoh saya berkorban. Kalau kita orang kita umum itu lain, tapi sekarang berkorban. Berkorban. Yesus berkorban. Kita berkorban. Supaya kita memperoleh keselamatan, kita harus berkorban. Berkorban itu kita harus
menanggalkan, ya, menanggalkan keenakan kita, kesenangan kita. Yang berkorban itu memang sakit. Korban itu sakit, korban itu berat, ya. Korban itu sakit, korban itu berat. Karena cinta itu rela berkorban. Cinta itu penuh pengorbanan. Ya. Korban itu dia harus melepaskan yang enak-enak. Dia harus merasa sakit, itu namanya korban. Ya. Doa dari korban, misalnya hari Jumat, orang harus korban apa? Korban waktu, ya, korban tenaga, ya, korban yang tidur enak. Sekarang kan hari Jumat, nih saya mau ngantuk mau tidur, tidak, saya harus bangun, harus melawan. Kita harus lawan arah. Arahnya kita mau tidur terus. Sekarang kalau kita mau berkorban, kita harus bangun. Bangun itu memang susah juga, tetapi kita harus berjuang demi cinta supaya kita selamatkan. Dan waktu kita itu mau berkorban supaya kita selamat, supaya orang lain selamat juga, kita harus berkorban. Sambil bekerja, kena panas, berdoa lagi, lalu kita tidak bisa cerita hai, tetapi kita harus serius sambil cabut, sambil salam Maria, sambil ingat Tuhan, ingat orang lain dengan tangan bagi berkorban. Ya. Apa Jumat puasa? Wah. Makannya harus apa? Kurangi lauk. Kita biasa makan lauk, kurangi nasi sedikit. Supaya apa? Orang lain kita beri perhatian. Baik secara rohani maupun jasmani. Secara jasmani, kalau kita itu makan ya sedikit, lalu kita bisa bagi kepada orang. Kita harus berkorban, kan? Untuk memperoleh keselamatan, setiap orang harus berjuang. Berjuang itu memang pahit, dan jangan salah itu memang berkorban memang pahit. Tetapi kalau dijalankan, ya, kalau berjalan dengan tulus hati, ya bahagia sekali sampai pada tujuan. Kalau pada hari Jumat kita itu betul-betul dari pagi saya sudah berjanji, ini hari puasa, hari takwa, ya, lalu saya berjuang sampai malam. Bahagia sekali. Tapi lagi 5 menit atau lagi 7 menit atau lagi 2 menit. Lagi 2 menit mau masuk pada jam 6. Saya lapar. Lalu digodaan. Sudah makan. Berarti percuma. Anda tidak bisa sampai selesai. Setan goda kita. Setan bilang, kau lihat, kau kan anak Allah, roba-laba terjadi resmi. Karena kau lapar, kalau kau makan, senang kan? Dia bilang, anak manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Allah. Hanya dengan berdoa, ya senang, kuat saya. Ya, berarti kita itu bisa, ya, sampai pada tujuan. Baik, kalau bagian pertama itu bicara tentang keselamatan. Siapa yang menjadi sumber keselamatan adalah Tuhan. Tuhan menjadi sumber keselamatan. Juru selamat manusia. Allah mau menyelamatkan semua orang. Karena setiap orang menginginkan dia hidup selamat. Tidak ada orang yang hidup ingin masuk neraka. Tidak ada. Dia mau selamat. Selamat itu arti dia bahagia, tidak jatuh
Pokoknya bukan hanya jatuh karena nanti tangan luka, tidak jatuh dalam dosa. Kita harus dengan iman, kita harus berkorban untuk melepaskan kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan kita. Kita harus berkorban untuk menanggalkan yang jahat-jahat. Lalu yang jahat di mulut saya, bukan hanya kamu, saya yang lebih banyak. Saya harus menanggalkan kejahatan. Harus yang baik-baik. Begitu. Itu juga berkorban. Tergampang, membutuhkan rahmat Tuhan. Ya. Saya yang tukang laki, supaya saya selamatkan, saya harus berkorban. Bagaimana saya berkorban? Saya harus meminta Tuhan supaya pikiran saya harus yang baik, ya, supaya saya jangan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Ya, itu berkorban. Tidak gampang. Untuk memperoleh keselamatan, Tuhan itu dia datang untuk menyelamatkan, tapi kita juga harus berjuang untuk memperoleh keselamatan itu. Kita harus menanggalkan manusia lama kita. Walaupun kita sudah dikuduskan, tetapi kita harus menanggalkan manusia lama. Kita tidak boleh tergoda dengan dunia ini mengatakan, kita pergi beli itu, apa itu yang ikat dengan ini, dengan kain itu berpegang ini, nanti kamu selamat, kamu umur panjang, kamu tidak jatuh. Itu kan ada banyak godaan juga. Ya, nanti kau beli ini supaya nanti kau tidak belajar pun kau dapat nilai 8. Nanti besok lusa begitu. Di tengah dunia kan begitu, ada seperti itu. Ada banyak godaan. Tapi kalau orang mau selamat, biar godaan apapun dia katakan, saya harus rela berkorban demi keselamatan. Ya, keselamatan diri saya dulu. Sesudah itu keselamatan bagi orang lain. Itu tema pertama itu saja. Ya. Dan dalam tema pertama itu ada dasar kitab sucinya yang kamu sudah catat. Kali lalu itu kamu sudah catat ketika. Yang saya sudah jelaskan panjang lebar. Pertama, keselamatan bersumber pada barang duniawi. Itu orang-orang dunia. Saya tahu kamu juga. Yang kedua, ada manusia yang ini. Keselamatan bersumber pada kekuatan gaib. Saya sudah jelaskan tadi toh. Pergi bawa itu burung-burung ke hutan atau apa itu. Keselamatan terletak pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Keselamatan, sumber keselamatan terletak pada HP. Kalau tanpa HP tidak selamat. Sekarang kita jangan pikir teknologi itu canggih sekarang itu. Kalau tanpa HP kami mati total, karena keselamatan kami berasal dari HP. Itu teknologi bagus juga, teknologi canggih boleh, tetapi ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan sumber keselamatan. Sumber keselamatan berasal dari Allah sendiri, Tuhan sendiri sebagai sumber keselamatan. Kita tidak menggantungkan keselamatan kita, hidup kita pada alat-alat canggih. Alat-alat canggih sebagai sarana menghantar kita untuk melihat sumber keselamatan kita hanya pada Allah. Ya. Alat-alat canggih itu bukan satu-satunya. Hanya karena virus ini ya memang dia satu-satunya. Satu-satunya supaya anak-anak bisa sekolah, bisa belajar. Tetapi apalah artinya kalau hanya mengandalkan Google, lalu otak yang diciptakan Allah tidak berfungsi, mati total. Coba tanya, tanpa HP kita udah, ya? Karena kita mengandalkan Google sumber keselamatan. Keselamatan dapat nilai. Tapi kita masih untung walaupun situasi seperti ini kamu masih belajar, masih mau belajar, ya.
tidak mengandalkan Google, saya harap begitu. Guru-guru meminta kamu untuk tanam. Tanam itu bukan maksudnya apa? Mengalihkan. Bagaimana kamu yang ada di otakmu itu, Google itu yang paling sempurna adalah daya cipta Allah yang diberikan di dalam otak kita. Maka guru-guru katakan, kamu pergi ke sana. Pergi, gali itu, tanah itu, lalu coba kamu olah, lalu kamu videokan. Mengapa kami suruh begitu? Supaya apa? Kamu cari di Google yang ada di otakmu adalah Allah sendiri, sumber penyelamat, sumber pencipta, sumber yang menciptakan kita itu. Dia memberikan kita otak kecil untuk kreatif. Seandainya kalau kami guru-guru bagus tidak suruh kamu buat begitu ibu guru, kita andalkan Google saja. Mana kita maju? Memang alat canggih betul membantu, mempercepat, tetapi cepat habis, cepat hilang. Karena kalau kita tanya, sudah lupa karena tadi cepat tahu, sesudah itu lupa. Tapi Suster Yulian suruh kamu dirijen, Suster bilang, aduh Suster, 3/4 mereka tidak tahu, pecahan mereka tidak tahu, kali bagi tidak tahu. Saya bilang baik, nanti kita pun tugas, nanti di sana juga, nanti malam-malam saya suruh Suster juga harus uji mereka matematika, 3/4 pecahan. Ya. Karena mereka andalkan Google, ya tidak akan jadi. Baik. Yang terakhir bahwa saya mau jelaskan bahwa penyelamatan satu-satunya hanya pada Allah. Allah sumber penyelamatan, sumber pencipta. Itu di dalam Gaudium et Spes. GS, Gereja Terang Bangsa-Bangsa, artikel 41. Dan nanti kamu akan baca, nanti kalau itu kan pertanyaan ujian, tapi sekarang kita bukan belajar untuk ujian, maka saya dan guru-guru saya hanya sampaikan kepada mereka, pada Suster saya bilang, mereka sudah uji, sudah dapat nilai, tetapi kita harus menjelaskan, karena mereka tidak mengerti itu. Baik, sekarang kita lihat, kamu tidak bawa kitab suci kemana? Kita harus baca kitab suci supaya dasarnya kuat. Kitab suci kecil. Ini ada di situ, amat banyak kitab suci situ supaya kita menggarisbawahi apa yang saya tentang keselamatan. Kisah Para Rasul bab 17 ayat 16 sampai 34. Kisah Para Rasul bab 17 ayat 16 sampai 34. Permisi itu lagi, tidak permisi lagi. Bahaya itu anak-anak. Kisah Para Rasul bab 17 ayat 16 sampai 34. Sekarang yang laki-laki itu baca ayat 16, perempuan ayat 17, begitu seterusnya. Tapi baca mesti semua orang duduk supaya bisa baca. Sudah? Chris, Mulai. tarik itu kursi kasih depan. Sama-sama baca, diambil dari Kisah Para Rasul Mana Alkitab Allah itu? sampai dengan 24. Oke. Siapa yang lebih dulu? Laki atau perempuan? Laki-laki, Paulus dia sudah. Ayat 16 nak. Ada ketik? Ada Alkitab Allah. Mikir baik kita Kisah tak Para Rasul bab 17 ayat 16. baik kau punya sini kampanye orang. Ya, perempuan dulu. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu pelajaran yang kita dengar tadi, kita berdoa bersyukur begitu ya. Baik, silakan. Ponta.
baru menyimpulkan yang kamu dengar. Kita berjelaskan lagi tentang keselamatan. Semua kami menjadi penyalur keselamatan. Siap.